dibabat hutan itu semua oleh 13 perusahaan. Lalu kami 30.000 jiwa itu masuk ke landscape nasional juga Pak, bukan ke Taman Nasional. Tapi kami dibilang perambah. Kenapa? Bapak kami dituduh perambah, bapak kami dituduh menjadi rakyat ilegal, bapak kami pendatang haram. Ada manusia, ada tanah tumbuh-tumbuhan dan tanaman, ada hewan. Mana ketika terjadi benturan di antara ketiganya, mana yang harus kita selamatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada Tuhan yang telah memantik bom waktu perpecahan di negara ini dan telah sukses menyelusup di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menghasilkan aturan yang makin rancu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan atau ditetapkan itu dikunci di pasal 14. Kawasan hutan harus dikukuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi bermain kata barangkali itu dia. Kembali ke Taman Nasional Tesonilo Bapak. Di Riau itu sejak SK 173, SK 7651, SK 673, SK 878, SK 314, SK 903 itu masih penunjukan semua. SK 903 itu 2016. Lalu masyarakat di landscape Tesonilo itu sudah ada sebelum tahun 2004 Taman Nasional tahap pertama itu ditunjuk, lalu dibiarkan dia sampai 2009 meskipun di SK 522 itu diminta untuk segera ditata batas dan dikukuhkan, tapi itu tidak dilakukan. Lalu masuk ke tahap kedua, Taman Nasional Tesonilo di 2009 ditunjuk SK 633 dan sampai di 2011 baru tahap 1 dan tahap 2 ini ditata batas Pak. Ini katanya untuk Taman Nasional. Oleh karena risaunya hati kami coba cek lagi betul nggak ini. Kami lihat Pak di PP 43 tahun 97 ada aturan di situ mengatakan bahwa Taman Nasional itu harus masih hutan alami. Kami lihat lagi Pak hasil inventarisasi PKSDA 2006. Di Taman Nasional tahap pertama itu tidak ada hutan primer, yang ada hanya hutan sekunder yang luasannya itu hanya 10.000 hektar Pak. Yang 70%, yang 40-70% itu 8.000 hektar. Ini. Dan yang kami miris lagi landscape Tesonilo itu data dari Bapak juga itu ada 337.000 hektar Pak. 153.000 hektar ini Bapak berikan kepada HTI merangsek ke landscape Tesonilo yang statusnya HPT. Ini habis semua Pak. Dibabat hutan itu semua oleh 13 perusahaan. Lalu kami yang hampir 30.000 jiwa itu masuk ke landscape Tesonilo juga Pak, bukan ke Taman Nasional. Tapi kami dibilang perambah. Lalu perusahaan yang 13 ini yang merangsek 153.000 hektar ini apa Pak? Sementara HTI hanya boleh ada di HP. Sementara HTI hanya boleh ada pada areal yang tutupan hutannya maksimal 5 meter kubik per hektar dan diameter kayunya maksimal 10 cm. Ini 87 sampai 100 meter kubik per hektar Pak. Kami hitung kerugian kayu Bapak di sana 7,4 triliun Pak. Lalu kami ini seperti apa? Nah, setelah kami dituduh menjadi perambah dan kemudian kami harus keluar secara mandiri dari sana 22 Agustus 2025, kami tetap mencoba menjadi warga negara yang baik. Kami kasih resolusi begini Pak, karena yang 153.000 hektar itu melanggar hukum, dikasih dia di HPT, kasih sama kami 75.000 hektar biar kami hutankan dia Pak.
Uangnya dari hasil sawit kami 500.000 per hektar per tahun akan kami kumpulkan. Nilainya 30 miliar Pak 1 tahun. Itu setara 2,5 miliar 1 bulan. Dan kami hijaukan itu yang 75.000 hektar Pak. Agar ini aman, tolong Bapak bikin 6 pos militer di sana dengan senjata lengkap. Jangan militer senjata lengkap yang diarahkan ke kami Pak. Ini yang kami kasih resolusinya. Ya, ini akan menjadi sejarah baru. Puluhan ribu masyarakat menghijaukan kembali hutan yang sengaja Bapak berikan. Sorry, bukan Bapak, tapi lembaga Bapak sengaja memberikan hutan itu didapat oleh perusahaan 1,67 juta hektar Pak. Hutan Riau itu dibabat oleh 58 perusahaan HTI. Ini gimana Pak? Kami yang hanya segitu, ini habis semua kami di anak kami pun nggak bisa lagi Pak nengok medsos. Kenapa? Bapak kami dituduh perambah, bapak kami dituduh menjadi rakyat ilegal, bapak kami pendatang haram. Pak, hampir semua kami di TNT itu milik Pak Prabowo Pak. 80%. Kalau bapak batalkan kami, batal suara Pak Prabowo. Terima kasih. Ya.